Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa, kembali lagi bersama saya Maurits, kembali lagi bersama Amarket di edisi edukasi yang selalu kami berikan buat rekan trader semuanya. Kami dari Amarket sangat memahami bahwa dunia trading ini adalah dunia yang penuh dengan resiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah sebagai seorang trader memiliki sedikit ilmu. Dan tugas kami sebagai broker adalah memberikan ilmu tersebut buat rekan trader semuanya. Supaya rekan trader sebelum masuk dalam dunia trading ada sedikit memiliki ilmu sehingga bisa mengarungi dunia trading tersebut. Oke rekan trader, untuk edisi kali ini kita akan sedikit membahas tentang lebih banyak ke teori. Dan tema yang coba saya angkat hari ini adalah tentang major dan cross pair, pasangan mata uang mayor dan cross. Apakah itu mayor dan cross pair, major dan cross pair, kita akan bahas bersama-sama. Secara garis besar, rekan trader, kita bisa lihat bahwa tipe pair atau pasangan mata uang dalam trading itu terbagi atas 4. Rekan trader bisa lihat ya secara garis besar, karena kita berbicara tentang forex ya, foreign exchange, pertukaran mata uang asing. Jadi kita akan dihadapi dengan banyak sekali pasangan mata uang. Dan untuk pasangan mata uang, kita bisa lihat ada major pair atau pasangan mayor, cross pair atau pasangan yang saling bersilangan, exotic pair, dan minor pair. Nah, untuk masalah minor pair ini, dia hampir mirip dengan cross pair. Dan untuk edisi kali ini, sesuai dengan judulnya, kita lebih menekankan ya pada major dan cross pair, pasangan mayor dan pasangan silang cross pair. Kita akan membahas tentang 2 tipe dari pasangan mata uang ini. Dan berbicara tentang mayor dan cross pair, kita lihat dulu tentang apa itu mayor pair. Berbicara tentang major pair, ya, pasangan mayor adalah pasangan mata uang yang paling liquid dan paling banyak diperdagangkan di dunia. Apakah ciri khasnya? Ya, ciri khasnya adalah selalu mengandung dari dolar Amerika. Di mana ada dolar Amerika, disitulah ada major pair. Karena dolar Amerika adalah salah satu komponen dan merupakan mata uang cadangan utama dunia. Oleh karena itu, di saat berpasangan dengan dolar Amerika, biasanya dibilang mayor pair. Rekan trader bisa lihat contoh-contoh dari mayor pair, major pair di sini. Euro USD, dolar USD yen Jepang, ya, pound sterling dolar Amerika, contoh-contohnya rekan trader ya, atau dolar Amerika franc Swiss, atau dolar Australia dolar Amerika, AUD USD karena berpasangan dengan dolar Amerika, atau dolar Amerika dengan dolar Kanada. Atau contoh lainnya adalah dolar Selandia Baru, New Zealand dolar, dan dolar Amerika. Jadi ini adalah contoh-contoh major pair yang selalu bisa ditradingkan dan selalu ada. Misalnya di MetaTrader, rekan trader semuanya. Euro USD, USD yen Jepang, pound sterling, USD crown, dolar Australia, dolar Amerika, dolar Kanada, dan dolar Selandia Baru serta dolar Amerika. Ini adalah pasangan mata uang atau major pair. Selanjutnya rekan trader, berbicara tentang major pair ini, sudah barang tentu kita akan bisa lihat apakah kelebihan dan kekurangan dari pasangan mata uang utama ini. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk kelebihan yang coba saya angkat buat rekan trader, pertama ada memiliki likuiditas yang tinggi. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa transaksi besar dapat dieksekusi tanpa slippage besar karena volume perdagangannya sangat tinggi. Dia memiliki likuiditas yang tinggi. Kelebihan berikutnya adalah memiliki spread yang sangat rendah. Kita tahu spread adalah selisih antara harga jual dan harga beli, dan selisih tersebut memiliki nilai yang sangat rendah. Oleh karena itu, pasangan mata uang utama ini biasanya memiliki spread yang agak rendah. Selain itu juga, kelebihan yang ketiga adalah volatilitasnya stabil. Dalam hal ini, berbicara tentang volatilitas yang stabil, kita bisa lihat bahwa pergerakan harganya cukup konsisten dan mudah dianalisis secara teknikal. Oleh karena itu,
volatilitas dari major pair ini selalu stabil. Kelebihan berikutnya, akses informasi yang luas. Kenapa akses informasi yang luas? Karena ini terkait dengan dolar Amerika, sehingga banyak data ekonomi yang dikeluarkan semuanya mengacu pada dolar Amerika. Berita ekonomi semua tertuju kepada berita ekonomi Amerika, sehingga analisa-analisa yang tersedianya itu banyak, dan analisa-analisa tersebut kebanyakannya merujuk kepada dolar Amerika, sehingga akses informasinya sangat luas. Dan kelebihan berikutnya, pasangan mata uang ini cocok untuk semua tipe trader, ya. Baik itu trader pemula maupun trader profesional, biasanya akan selalu nyaman menggunakan major pair karena transparansi dan kestabilannya. Karena selalu stabil, likuiditasnya tinggi, spreadnya rendah, sehingga cocok untuk semua tipe dari trader. Berbicara tentang kelebihan, sudah barang tentu ada juga kekurangan, rekan trader. Bagaimanakah kekurangan dari major pair? Nah, di sini saya bisa melihat bahwa kekurangan dari major pair ini adalah, pertama, persaingannya itu sangat ketat, rekan trader. Karena banyak trader yang bertransaksi menggunakan major pair, sehingga persaingannya sangat ketat. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk memiliki strategi trading yang benar-benar akurat. Karena kita bertarung dengan banyak para trader yang menggunakan major pair, sehingga kita harus punya strategi trading yang sangat akurat. Yang berikutnya, kekurangan berikutnya adalah profit per pipsnya itu relatif kecil. Ya, profit per pipsnya itu relatif kecil. Hal ini disebabkan karena volatilitas harian cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pasangan eksotik misalnya, sehingga profit dan gerakannya itu bisa lebih kecil. Nah, kekurangan berikutnya adalah karena ini menyangkut tentang dolar Amerika, data-data di Amerika, sehingga sangat dipengaruhi oleh data Amerika. Semua bisa lihat bahwa major pair ini terpengaruh dengan data-data Amerika, ya, yang sangat sensitif, misalnya bagaimana data non-farm payroll, data inflasi, data FOMC, dan lainnya. Oleh karena itu, kekurangannya adalah sering dipengaruhi oleh data-data ekonomi dari Amerika. Dan kekurangan berikutnya adalah kadang selalu sideways. Karena berbicara tentang dolar Amerika menjadi kadang selalu sideways, rekan trader, karena kita bisa lihat bahwa stabil sehingga bisa mengalami periode konsolidasi yang lama. Nah, inilah yang sering membuat para trader itu jenuh. Sehingga dari sini kita bisa lihat salah satu dari kekurangan dari major pair. Selanjutnya, rekan trader, kalau tadi kita berbicara tentang major pair, apakah itu cross pair? Kita sekarang masuk ke cross pair, ya. Nah, berbicara tentang cross pair atau pasangan yang saling bersilangan, ini adalah pasangan mata uang yang tidak mengandung US dollar sebagai salah satu komponennya. Intinya kalau major pair itu semua mengandung dolar Amerika, sedangkan cross pair ini tidak mengandung dolar Amerika. Pasangan ini tidak berpasangan dengan dolar Amerika. Di sini kita bisa lihat contohnya, misalnya euro dengan pound sterling, euro dengan yen Jepang, pound sterling dengan yen Jepang, atau mungkin dolar Australia, dia berpasangan dengan yen Jepang, AUD JPY, atau euro dengan franc Swiss, euro franc Swiss, ya, atau dolar Selandia Baru dengan yen Jepang, ya, atau bisa juga pound sterling dengan franc Swiss. Nah, pada intinya cross pair ini adalah pasangan mata uang yang tidak memiliki hubungan dengan dolar Amerika. Oleh karena itu, kita bisa lihat ini contoh-contohnya, dan bagaimanakah kelebihan dari cross pair ini. Secara garis besar kita lihat kelebihannya adalah peluang lebih banyak. Kenapa peluang lebih banyak? Karena tidak semua pergerakan pasar berpusat pada dolar Amerika, rekan trader. Sehingga kita bisa memanfaatkan volatilitas di pasar lain, misalnya pasar Eropa atau pasar Asia. Nah, dari sinilah ada sedikit peluang yang bisa kita gunakan, rekan trader.
Kelebihan berikutnya adalah volatilitasnya tinggi. Ya, beberapa cross pair seperti pound sterling yen Jepang atau euro yen Jepang mempunyai pergerakan harian yang cukup besar. Nah, pergerakan harian yang cukup besar ini sangat cocok untuk day trader atau scalper. Kelebihan berikutnya adalah diversifikasi risiko. Karena kita tahu bahwa tidak semua pasangan mata uang tergantung pada ekonomi Amerika, sehingga bisa menyebar ke Eropa, Jepang, Australia, dan lain-lain. Intinya bisa terjadi diversifikasi terhadap trading yang kita lakukan. Kita tidak hanya terfokus terhadap dolar Amerika, rekan trader. Dan kelebihan berikutnya adalah responsif terhadap berita lokal. Misalnya rekan trader bisa lihat pasangan euro pound sterling sangat dipengaruhi oleh ekonomi Eropa dan Inggris dan tidak tergantung dari ekonomi Amerika. Ini yang bisa menjadi pilihan lain untuk para trader. Selain bertransaksi, bertrading di major pair, bisa juga mengambil cross pair sebagai pilihan dalam melakukan transaksinya. Kalau kita lihat ini kelebihannya, bagaimanakah kekurangannya rekan trader? Secara garis besar kita bisa lihat bahwa apabila major pair spreadnya kecil, kalau untuk cross pair ini spreadnya agak sedikit lebar karena volume perdagangannya lebih rendah jika dibandingkan dengan major pair, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa spreadnya agak sedikit lebar ya rekan trader. Kekurangan berikutnya adalah likuiditasnya lebih rendah. Tidak semua cross pair punya volume besar, terutama di jam aktif pasar. Nah, pengaruh inilah yang bisa akan terjadi slippage pada pasangan-pasangan mata uang cross pair tersebut rekan trader. Kekurangan selanjutnya adalah pergerakan tidak terduga. Volatilitas yang tinggi juga bisa berarti spike yang terjadi, apalagi saat berita-berita besar. Nah, ini juga yang bisa menyebabkan pergerakan yang tidak terduga pada pasangan mata uang cross pair. Dan yang paling berikutnya adalah sulit diprediksi, terutama untuk pemula. Oleh karena itu, sebaiknya untuk pemula ini lebih baik konsentrasi di major pair aja. Karena kalau untuk cross pair ini kelihatannya agak sedikit sulit untuk para pemula karena dipengaruhi oleh dua ekonomi yang berbeda. Ya, kalau yang lain kan major pair kan cuman Amerika aja ya sebagai jangkarnya, sedangkan kalau ini lebih rumit karena dari ekonomi-ekonomi yang bukan ada kaitannya dengan dolar Amerika. Rekan trader, ini adalah kekurangan dari cross pair. Selanjutnya, kapan cocok menggunakan cross pair? Nah, ini dia. Kapan kira-kira cocok sebagai seorang trader menggunakan cross pair dalam transaksinya? Nah, yang cocok adalah di saat kita ingin diversifikasi dari dolar Amerika. Intinya kita tidak terlalu mau tergantung terhadap pergerakan dari dolar Amerika. Di saat itulah cross pair bisa sebagai alternatif yang lainnya. Lebih berikutnya adalah kapan cocoknya, ini adalah jika kita lebih paham berita ekonomi, misalnya ekonomi Eropa atau ekonomi Asia atau ekonomi Australia. Nah, ini juga bisa menjadi acuan dalam menggunakan cross pair. Dan kapan cocok menggunakan cross pair? Alasan berikutnya adalah jika para trader semuanya ini mencari volatilitas yang lebih tinggi dari Euro USD. Apabila ingin mencari volatilitas lebih tinggi dari Euro USD, silakan menggunakan cross pair. Selanjutnya rekan trader, kalau tadi kita udah bahas tentang kelemahan, kelebihan, kapan menggunakan pasangan mata uang, baik itu major pair ataupun cross pair. Selanjutnya kita bisa lihat perbedaan dari volatilitas di sini. Di sini misalnya kita bisa lihat dari volatilitas hariannya. Untuk major pair itu kita bisa lihat penggunaan pipsnya tidak terlalu besar, antara 80 sampai 150 pips. Ya, misalnya pound sterling US dollar 80 sampai 150 atau USD yen Jepang adalah 50 sampai 120 pips. Tapi untuk cross pair ini penggunaan pipsnya sangat besar kan trader. Rekan trader bisa lihat pound sterling yen Jepang itu berkisar antara 100 sampai 250, euro yen Jepang antara 80 sampai 180, pound sterling dolar
New Zealand dollar bisa sampai 200 pips, ataupun misalnya pound sterling dengan dolar Australia bisa sampai menuju 200 pips. Jadi volatilitasnya rekan trader bisa lihat ya rekan trader. Dari sini rekan trader kita bisa lihat selanjutnya bagaimanakah cara trading kita dengan menggunakan major pair dan cross pair. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Untuk trading dengan menggunakan major pair, yang pertama harus kita lakukan adalah kita memilih major pair yang tepat. Itu yang utama dulu rekan trader. Misalnya beberapa major pair yang sangat populer, misalnya Euro USD, itu biasanya stabil, cocok untuk para pemula. Atau pound sterling USD lebih volatil, cocok untuk trader yang agresif. USD yen Jepang cocok untuk strategi jangka panjang. Sedangkan misalnya Australian dollar, USD, dolar Amerika, atau mungkin dolar dengan crown, atau mungkin dolar dengan dolar Kanada, atau New Zealand dollar dengan dolar Amerika, ini bisa menjadi alternatif tergantung dari sesi trading yang kita lakukan. Baik itu di sesi Asia, sesi Eropa, maupun sesi Amerika. Jadi yang pertama, trading dengan menggunakan major pair adalah kita bisa memilih dulu berdasarkan gaya trading kita. Major pair yang tepat bisa dilihat stabil buat pemula, atau mungkin mencari yang volatilitasnya lebih tinggi, atau untuk strategi jangka pendek. Nah, silakan bisa memilih. Berikutnya yang harus diperhatikan adalah kita bisa menggunakan time frame yang sesuai dengan gaya trading kita. Misalnya scalping antara 1 sampai 15 menit, atau mungkin bisa 1 jam. Day trading 30 hingga H1, atau mungkin bisa sampai H4, atau rekan trader bisa menggunakan gaya major pair ini dengan trading swing antara H4 dengan daily, atau bisa juga di weekly. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah melakukan analisa? Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Untuk melakukan analisa, kita bisa menggunakan analisa baik itu dengan teknikal maupun fundamental. Untuk analisa teknikal ya kita bisa menggunakan indikator, misalnya moving average, RSI, Bollinger Band, atau mungkin kita bisa melihat price action dan tren sebelumnya. Nah, ini secara melakukan analisa rekan trader ya. Namun secara fundamental yang harap rekan trader perhatikan, karena ini mempunyai hubungan langsung dengan dolar Amerika, sehingga fundamental yang harap diperhatikan oleh rekan trader adalah misalnya non-farm payroll, berbicara tentang suku bunga misalnya FOMC ya, atau mungkin laporan dari Europe Central Bank atau Bank of England. Ini bisa menjadi acuan yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Selain itu juga data-data inflasi ya, baik itu inflasi Amerika atau dari Eropa, misalnya yang ada hubungan Europe USD. Nah, ini harap diperhatikan. Jadi lakukan analisa rekan trader ya. Kalau kita udah melakukan analisa, kita juga harus juga melihat kalender ekonomi. Kalender ekonomi yang ada itu juga harap diperhatikan. Setelah kita melakukan analisa, langkah berikutnya ya kita melakukan titik entry dan exit. Entry ini berdasarkan misalnya konfirmasi sinyal ya. Misalnya kalau kita menggunakan moving average, kita bisa melihat crossover-nya, kita bisa melihat breakout resistennya, atau kita bisa menggunakan pin bar dan kita melihat bagaimana arah pergerakannya. Di samping itu juga untuk titik entry dan exitnya kita harus bisa melihat juga stop loss dan take profit ya. Kita harus perhatikan bahwa stop loss usahakan di bawah support atau di atas resisten terdekat, atau take profit ya. Yang harus kita gunakan adalah gunakan risk dan rewardnya minimal 1:2, atau mungkin kita bisa menggunakan trailing stop. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Langkah berikutnya adalah menggunakan manajemen risiko. Ini harap diperhatikan ya, karena manajemen risiko ini sangat-sangat penting dalam trading kita. Kita harus bisa melihat, menghitung ukuran lot ya, sesuai dengan stop loss dan toleransi risiko kita, dan kita bisa menghindari over trading. Selanjutnya, langkah yang keenam adalah evaluasi dan catat setiap trading ya. Kita bisa menggunakan jurnal trading, karena dari jurnal trading kita bisa mencatat tentang pair, waktu entry atau exitnya, alasan kenapa kita entry, hasil profitnya gimana. Nah, dari sinilah bisa menjadi alasan untuk kita
melakukan trading dengan menggunakan major pair. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah cara trading dengan menggunakan cross pair? Kalau tadi adalah cara trading dengan menggunakan major pair, sekarang cara trading menggunakan cross pair. Kita tahu bahwa cross pair ini adalah pasangan mata uang tanpa USD, oleh karena itu kita harus memahami karakteristik cross pair tersebut rekan trader. Euro USD, Euro Yen Jepang, Pound Sterling Yen Jepang, dan sini kita bisa lihat bahwa ciri khas dari cross pair ini adalah volatilitas yang lebih tinggi, spreadnya lebih lebar, dan pergerakannya kurang stabil jika dibandingkan dengan major pair. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami karakteristik dari cross pair. Selanjutnya rekan trader, yang harus kita gunakan ya selain kita mengetahui karakteristik, langkah yang kedua adalah kita bisa menentukan gaya trading dan pair yang cocok ya. Misalnya untuk gaya trading pair yang cocok, misalnya kita bisa lihat dari scalping ya. Itu harap diperhatikan, atau day tradingnya di mana time frame-nya antara M30 sampai H1, atau swing trading antara H4 sampai D1. Dan harap diperhatikan adalah hindari cross pair saat sesi pasar utama sedang tutup. Misalnya trading di Euro Yen Jepang saat sesi Asia sudah berakhir, bisa berisiko karena likuiditasnya rendah. Selanjutnya yang harus kita gunakan, langkah berikutnya harus kita gunakan adalah menggunakan analisa teknikal. Nah, analisa teknikal ini telah saya jelaskan prinsipnya sama aja dengan major pair, menggunakan indikator atau juga kita menggunakan price action ya. Ini harus kita perhatikan rekan trader ya. Langkah berikutnya adalah perhatikan faktor fundamental ganda. Ya, misalnya cross pair ini dipengaruhi oleh dua negara berbeda, sehingga misalnya contoh Euro USD, Pound Sterling. Sehingga dari Euro USD dan Pound Sterling ini, dari data fundamentalnya sangat sensitif terhadap berita ekonomi, baik itu dari zona Eropa karena berhubungan dengan Euro, dan Pound Sterling dari zona Inggris. Jadi fundamental dari kedua negara ini, kedua segmen ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Yang kelima, misalnya terapkan manajemen risiko yang ketat karena volatilitas tinggi, risiko besar ya. Jadi kalau bisa gunakan lot yang lebih kecil jika dibandingkan dengan major pair ya. Dan stop loss dan take profit juga harus disesuaikan sesuai dengan volatilitasnya. Dan yang berikutnya adalah hindari trading saat spreadnya melebar. Kita tahu bahwa beberapa cross pair punya spread yang lebar di luar jam aktif, sehingga kita usahakan harus menghindari hal-hal tersebut. Dan dalam menggunakan cross pair pun juga, misalnya kita bisa menggunakan di account SCN jika tersedia karena memiliki spread yang lebih kecil. Selanjutnya rekan trader, dari sini ya kita udah belajar tentang cross pair, apa itu cross pair, apa itu major pair. Selanjutnya ini udah lihat ya SCN-nya. Kita bisa mengambil kesimpulan dari materi kali ini tentang major pair dan cross pair. Dari sini kita bisa melihat bahwa major pair adalah pilihan utama untuk trader pemula karena lebih stabil, liquidnya, dan murah biaya tradingnya. Sedangkan cross pair dia lebih memberikan peluang yang lebih besar lewat volatilitas yang tinggi, namun menuntut penguasaan analisa yang lebih dan manajemen risiko yang lebih. Demikianlah rekan trader semuanya materi kita tentang cross dan major pair. Materi tentang cross dan major pair ini ya secara garis besar dia lebih banyak ke teori. Ini adalah materi dasar yang sebenarnya harus dipahami oleh para trader semuanya sebelum memilih pair dalam bertransaksi. Oleh karena itu, kami berharap semoga materi yang kami berikan ini bisa memberikan landasan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya dalam memilih pair-pair apa aja yang bisa digunakan di saat bertrading nanti. Demikianlah
edisi edukasi kita. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.